Pemirsa, pernahkah kita mengamati kesempurnaan organ-organ tubuh kita? Sudahkah kita bertasbih ketika menyadari kesempurnaan kerja jantung bagi tubuh? Atau dikala menyadari kesempurnaan bentuk paru-paru sehingga tubuh tak pernah kekurangan oksigen? Allah berfirman, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Al-Quran Surah Fussilat ayat 53. As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan, ayat ini memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebenaran. Betapa luar biasanya kekuasaan Allah yang tampak dari kesempurnaan raga manusia. Sehingga dengan mengetahui kesempurnaan penciptaan tubuhnya, manusia tidak akan pernah ragu dan mendustakan kebenaran Al-Quran. Ujung jari, salah satu bagian tubuh yang tampak remeh, namun memiliki keistimewaan luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku bersumpah demi hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 4. Sebelum menyebut jari jemari, ayat ini diawali dengan penjelasan kekuasaan Allah untuk mengembalikan tulang jemari yang kecil dan menyusunnya kembali hingga menjadi lurus. Sesungguhnya Allah sang pencipta jemari manusia, sehingga hanya dialah yang mampu mengumpulkan tulang-tulang manusia dan mengembalikan kehidupannya. Ayat ini menyebut kata banan. Para ahli bahasa menafsirkan maknanya dengan ujung jari dan kaki. Sedangkan kata banana artinya seluruh jari jemari. Kata banan bisa juga berarti garis-garis halus yang ada di ujung jari manusia. Dan pola sidik jari ternyata unik dan khas dari masing-masing manusia. Penelitian di Inggris membuktikan tidak ada satupun manusia yang bersidik jari sama. Subhanallah. Maka tidak salah jika sidik jari bermanfaat sebagai salah satu cara untuk identifikasi manusia. Pola unik sidik jari tersusun dari 3 jenis garis. Garis melengkung, melingkar, dan meliuk-liuk. Pola ini tetap dan tidak akan berubah sepanjang hidup pemiliknya. Bahkan mumi Fir'aun yang diawetkan, pola sidik jarinya tetap utuh dan tidak berubah. Proses pertumbuhan manusia, mulai dari bayi hingga dewasa, tidak akan merubah pola sidik jari. Perubahan pola makan, perkembangan kecerdasan, hingga kematangan pemikiran tidak mengubah pola sidik jarinya. Sehingga ada yang menjadikan pola sidik jari sebagai dasar dan metode dalam penentuan kepribadian. Pola ini baru terbentuk sejak masih janin di usia 100 hingga 120 hari. Francis Galton, seorang ilmuwan asal Inggris, menegaskan sidik jari manusia mulai terbentuk ketika janin berusia 100 hingga 120 hari. Sidik jari terbentuk dari lapisan-lapisan kulit. Masing-masing manusia memiliki pola khas dalam proses pembentukan sidik jarinya. Bahkan 2 individu kembar identik tidak akan memiliki pola pembentukan sidik jari yang sama. Perbedaan bentuk dan pola sidik jari karena perbedaan gen dari masing-masing individu. Pola sidik jari berbeda dengan pola golongan darah. Golongan darah kita merupakan hasil perpaduan milik ayah dan ibu. Tapi pola sidik jari tak terkait dengan keturunan. Bisa saja ada orang yang memiliki pola sidik jari yang mirip dengan orang lain, tapi tidak mungkin sidik jari seluruh jari jemari sama di antara 2 orang atau lebih. Tidak hanya jari tangan, pola sidik jari kaki juga memiliki kekhasan sebagaimana jari tangan. Namun bisa saja sidik jari menghilang karena beberapa sebab. Salah satunya karena luka bakar. Tapi pola sidik jari akan kembali terbentuk persis seperti aslinya.
Keunikan dan kekhasan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak hanya pada sidik jari, tapi juga garis bibir yang disebut dengan sidik bibir. Pola sidik bibir juga sama uniknya dengan sidik jari, sehingga memiliki sidik bibir yang sama. Pemirsa, manusia tidak hanya memiliki keunikan dalam hal sidik jari dan bibir saja. Sedikitnya Al-Quran menyebut 4 bagian tubuh lainnya yang bisa menjadi identitas dan identifikasi seseorang. Pertama, aroma tubuh. Setiap orang memiliki aroma tubuh yang khas. Hal ini tersirat dalam surat Yusuf. Tatkala kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, berkata ayah mereka, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku." Al-Quran Surah Yusuf ayat 94. Proses mengenali manusia berdasarkan bau karena Allah menganugerahkan indera penciuman. Di dalam hidung terdapat 5 hingga 6 juta sel yang menangkap sensor bau. Subhanallah. Manusia juga bisa diidentifikasi dari suara mereka. Kekhasan suara masing-masing orang disebut sidik suara. Alat analisis suara masing-masing orang disebut dengan spektograf. Alat pengubah suara ini menjadikan suara menjadi sebuah grafis yang menunjukkan getaran dan frekuensi. Kekhasan suara inilah yang banyak dimanfaatkan untuk mengidentifikasi seseorang dari rekaman pembicaraannya. Teknologi sidik suara akhirnya menjadi cara untuk mengungkap banyak kasus kejahatan. Misalnya, kasus pemerasan yang akhirnya bisa diungkap setelah polisi berhasil mengungkap pelaku dari rekaman suaranya. Organ telinga juga bisa menjadi alat identifikasi. Organ ini juga memiliki pola garis yang khas seperti sidik jari. Bahkan, sidik telinga berhasil mengungkap kejahatan di Perancis pada tahun 2013 yang lalu. Teknologi terbaru dalam bidang identifikasi adalah memanfaatkan materi genetik. Alat-alat canggih mampu mengidentifikasi manusia melalui pemeriksaan rambut, gigi, tulang, dan darah. Inilah yang disebut sidik genetik atau pemeriksaan DNA. Teknologi ini banyak digunakan untuk mengidentifikasi korban kecelakaan, seperti kasus tenggelamnya pesawat Air Asia di akhir tahun 2014 lalu. Pemirsa, inilah bukti betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna dalam menciptakan makhluk. Tidak ada satupun ciptaannya yang sia-sia. Sebuah pola sidik jari atau seuntai rambut bermanfaat untuk mengungkap hal-hal besar, termasuk kasus kejahatan. Keunikan dan ciri khas masing-masing manusia terbukti kekal menurut hasil penelitian. Pola sidik jari, bibir, hingga rambut, suara, dan telinga adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia baru menyadari keunikan dan ketetapan pola identitas biologis di abad ke-20. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikannya dalam firman-Nya 14 abad yang lalu. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Subhanallah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa, marilah kita